Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sungguh bersuka cita kita pada pagi hari ini boleh datang di hadirat Tuhan, di hadirat Allah yang Maha Kudus. Kita akan melakukan ibadah online yang sederhana, namun kita melakukannya dengan penuh hormat, tertib, dan sukacita. Memuji memuliakan nama Tuhan, menaikkan pokok-pokok doa, serta terutama mendengarkan sebagian firman kebenaran dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Dimanapun saudara saat ini berada, apakah di perkotaan, pedalaman, pedesaan, maupun bahkan yang ada di luar negeri, di mana saat ini saudara tidak bisa pergi ke gereja secara tatap muka karena berbagai macam kendala. Mungkin ada yang sakit, yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah-rumah, ataupun di tempat saudara tidak ada gereja dan tidak ada hamba Tuhan yang melayani. Dengan penuh sukacita, Grace Ministry Church mengundang saudara untuk gabung bersama kita tetap melakukan ibadah online pada hari Minggu yang cerah ini. Mari kita letakkan segala beban, problem, kesukaran, dan beban hidup di bawah kaki Tuhan. Kita dengan penuh sukacita datang kepada Dia. Mari sebelum kita mengawali ibadah online yang sederhana pada pagi ini, saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Mohon hikmat, pimpinan dan penyertaan Tuhan supaya kita dilayakkan untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita mengawali ibadah online pada pagi hari ini dengan membuka firman Tuhan dari Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Dengan penuh sukacita, mari kita awali ibadah online pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Ku Tahu Yang Percaya. Karena begitu besar anugerah yang kita terima di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sungguh bersukacita bahwa hidup kita sudah diubah. Bahwa hidup kita bukan lagi untuk hal yang sia-sia, tetapi untuk memuliakan Dia, untuk menyatakan kasih Tuhan yang begitu baik atas kita. Mari kita nyanyikan Ku Tahu Yang Ku Percaya dengan menghayati setiap liriknya, serta kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Ku tahu yang ku percaya.
Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hari demi hari kita lalui dengan berbagai macam pergumulan, kesesakan, problem, dan beban hidup. Tetapi sebagai orang percaya, kita yakin bahwa apapun yang kita hadapi, Bapa di surgawi tetap memelihara kita, sehingga kita bisa mempercayakan seluruh hidup kita kepada Dia. Baik itu kebutuhan kita, kesehatan kita, kecukupan hal yang lain, semua bisa kita percayakan kepada Bapa surgawi yang telah memelihara kita. Hanya kepada Dia saja kita berharap. Baik dalam keadaan gelap ataupun terang, kita tahu bahwa Bapa surgawi memeliharaku. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Bapa surgawi.
Mari kita masuk ke dalam doa. Kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman yang akan kita dengar sebentar lagi, serta berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan, dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu yang maha kudus, di tempat yang maha tinggi, dalam keadaan segar, dalam keadaan sehat, tidak kurang dari apapun. Bahkan kami yang masih terbaring lemah, kami boleh bisa mengikuti ibadah online yang sederhana pada pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur atas itu. Kami mengingat begitu banyak kebaikan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Berkat Tuhan, baik itu jasmani maupun rohani. Berkat-berkat kecukupan kami, keuangan kami. Pertolongan Tuhan atas segala hal yang kami hadapi, bahkan penyertaan Tuhan di saat kami mengalami kesesakan dan kesukaran. Pertolongan sungguh nyata. Bapa di surga, terima kasih atas semuanya itu. Sampai pada pagi hari ini kami masih dipelihara. Kami boleh melihat semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Teristimewa kami mengucap syukur atas iman yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang masih Tuhan tanamkan. Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan sehingga kami bisa menghadapi segala macam problema dan kesulitan dalam hidup ini. Kami tetap teguh, bukan karena kekuatan kami, tetapi semua karena kasih setia-Mu. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini kami mengaku di hadapan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami, di mana semuanya ada terang-terang dan tidak ada satu dosa-dosa pun dan pelanggaran kami yang bisa kami tutupin dari hadapan-Mu. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah melanggar kekudusan-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, hati, sikap, kata-kata, dan motivasi. Bapa, ampunilah kami. Kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib di Golgota membasuh setiap kami satu persatu, sehingga melayakan kami untuk tetap terus melanjutkan untuk mengikuti ibadah online yang sederhana sekalipun ini. Engkau mengetahui hati kami, ya Bapa. Bahkan beberapa di antara kami yang saat ini mengalami hancur, luka oleh berbagai macam pergumulan dan beban hidup. Kiranya Engkau berbelas kasihan untuk memulihkan kami, menolong kami. Dan kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran daripada sebagian pemberitaan firman Tuhan, kami berdoa, kami mohon Roh Kudus menolong setiap kami, memberikan hati yang sukacita, hati yang terbuka, hati yang rela dibentuk oleh pemberitaan firman Tuhan. Dan khususnya hamba-Mu yang telah mempersiapkan pemberitaan firman ini, kiranya Roh Kudus menolong setiap kata-kata, setiap apapun yang disampaikannya, biarlah hanya kebenaran yang datang daripada-Mu. Tambahi, ubai, kurangi, sehingga penyampaiannya adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan
pada pagi hari ini boleh berlangsung untuk kemuliaan nama-Mu sendiri. Berikanlah kami kekuatan hati yang diubahkan dan sukacita serta komitmen untuk menjadi pelaku firman yang hidup di tengah-tengah dunia yang kacau balau ini. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Biarlah firman-Mu benar-benar memberikan pengharapan yang baru, mengubahkan, memberikan kekuatan, bahkan hati yang rela dibentuk oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk menyatakan kasih dan kebenaran-Mu. Bapa di surga, jika pada pagi hari kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagian daripada berkat-Mu, kiranya Kau kuduskan persembahan ini. Dan tolong kami untuk memberikannya dengan sikap dan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Mohon berkatilah tangan-tangan yang mengolahnya, sehingga bisa dipakai bagi segala hormat dan kemuliaan sendiri. Kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan, dan Kau sendiri memimpin setiap pengelola akan melakukannya dengan cara yang bertanggung jawab, takut akan Tuhan, dan hanya memprioritaskan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati setiap tangan yang sudah memberikannya maupun yang belum memberikannya. Bapa, biar kami dididik untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai yang terkecil, dan juga untuk MPR dan DPR. Engkau mengetahui ya Tuhan, ada begitu banyak penyelewengan dalam pemerintahan kami, bahkan korupsi yang merajalela. Kami mohon kemurahan ya Tuhan untuk supaya bangsa kami boleh melewati segala kesulitan ini. Kami tahu betapa besar korupsi yang melanda negeri kami, yang semestinya itu bisa dipakai untuk mensejahterakan rakyat, membuat kami semua sentosa, tetapi hanya dinikmati oleh beberapa gelintir orang. Demikian juga dengan beberapa konglomerat yang menikmati berkat-Mu secara berlebihan. Sementara di sisi lain kemiskinan yang begitu mendalam, begitu jurang itu mendalam ya Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu supaya Engkau mempertobatkan para koruptor dan konglomerat ini, supaya mengembalikan segala kekayaan yang sudah mereka rampas dari rakyat. Dan pemerintah dalam hal ini bisa memakai itu untuk mensejahterakan rakyat kecil. Kami terus dititipkan kemajuan bangsa dan negara kami, baik dalam pembangunan, dalam penegakan hukum, dalam perlakuan keadilan, ke dalam tangan-Mu ya Bapa, Engkau yang mengendalikan semuanya, yang berotoritas penuh atas setiap jiwa. Kami tidak lupa berdoa untuk begitu banyak bencana alam, banjir, tanah longsor, kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini mengalami bencana. Bapa di surga, kiranya Engkau pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu, dan Kau berikan pertolongan kepada instansi yang terkait untuk mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Dan Kau berikan penghiburan kepada para korban, supaya mereka tetap hanya
mengandalkan Tuhan, berharapannya kepada Tuhan. Bapa, kasihanilah bangsa dan negara kami. Bila kami disadarkan dengan berbagai macam bencana ini, bahwa Engkau mempunyai maksud dan tujuan yang baik. Kiranya Engkau terus menolong, menyertai, bahkan kalau boleh melewatkan semuanya ini ya Tuhan, sehingga mereka merasakan betapa pertolongan Tuhan luar biasa, dan khususnya untuk anak-anak Tuhan yang mengalami korban. Biarlah mereka diingatkan untuk tetap berharapan yang berharapan, bahwa pertolongan yang nyata adalah dari Tuhan. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk seluruh para pelayan Tuhan, para pendeta, para pastor, para misionaris, para penginjil, para pekerja pelayanan awam, yang pada pagi hari ini, pada hari ini, bersama-sama memberitakan firman Tuhan. Berkatilah mereka, sehingga firman-Mu bisa diberitakan dengan benar, dengan sejelas-jelasnya, dan kami semua boleh dibangunkan. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit baik itu jasmani maupun rohani. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk menolong mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, agar Tuhan berkenan menyembuhkan mereka dan menyadarkan mereka bahwa kesembuhan itu datang dari Engkau. Kau berkati dokter, perawat rumah sakit maupun keluarga, sehingga jemaat-Mu yang sakit ini boleh mengalami kesembuhan yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sukacita karena berkat yang datang daripada-Mu, apakah itu ulang tahun pernikahan, menempati rumah baru. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa, jabatan, kedudukan. Biarlah ya Tuhan, mereka diingatkan bahwa semuanya adalah datang daripada-Mu, dan memakai berkat mereka untuk segala hormat dan kemuliaan. Kami tidak lupa berdoa untuk Bapak Novi yang sekarang bekerja di luar negeri. Biarlah ya Tuhan, Engkau terus memberikan dan menanamkan iman yang teguh kepada dia di tengah-tengah begitu banyak problem dan kesukaran yang dihadapi di negeri orang. Juga untuk anak-anaknya Theo yang ada di Korea, yang menempuh studi. Biarlah Engkau terus memberikan iman yang teguh kepada anak ini, memberkati proses studinya, bahkan menyusun demikian rupa masa depannya, supaya disadarkan Engkau memakai anak ini dengan secara luar biasa. Berkati seluruh keluarga kecilnya Tuhan, seluruh keluarga besarnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Juga untuk saudara Theo yang saat ini masih berjuang untuk mencari pekerjaan, Tuhan sendiri yang menolong. Tuhan sendiri mengarahkan, memimpin sedemikian rupa sehingga menemukan pekerjaan, dan dia disadarkan bahwa semuanya datang daripada-Mu, dan memakai berkat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Ibu Ari beserta suaminya yang terus giat di dalam usahanya. Tuhan juga akan memohonkan berkat untuk dia. Di dalam pelayanannya juga, biarlah dia melakukannya dengan sukacita. Demikian juga dengan Bu Novi. Biarlah dia boleh dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Apa yang menjadi potensinya, apa yang menjadi karunia yang Tuhan berikan, baik itu dalam hal pujian maupun bermusik, biarlah Tuhan Engkau pakai sebetulnya. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk jemaat yang saat ini mengalami
kelesuan iman, ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari gereja, ingin undur dari pelayanan karena begitu banyak beban hidup yang dialami, problem kesukaran. Bapak kiranya Roh Kudus berkenan melawat mereka, menolong mereka, memberikan iman yang teguh kepada mereka, iman yang menyelamatkan, dan boleh ditarik kembali melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami keterpurukan ekonomi, biarlah Tuhan Kau sendiri yang membangkitkannya menjadi girang, menjadi sukacita, dan dipulihkan seutuhnya, dan memakai setiap berkat Tuhan dengan cara yang bertanggung jawab. Kami tidak lupa ya Tuhan, kami untuk berdoa bagi STT Seminari di mana-mana mereka berada, untuk para akademisi, para dosen, bahkan para dosen yang mengalami kesulitan dan menghadapi hidup mereka karena begitu kecilnya honor mereka. Tuhan, Engkau mengetahui kebutuhan mereka. Kiranya Kau berkati STT ini bagi kemuliaan sendiri, apapun yang menjadi kesulitan mereka, supaya para pengajar, para dosen, para akademisi, bahkan para mahasiswa tetap bersukacita, dibentuk, diproses oleh Tuhan. Berkatilah setiap STT Seminari yang saat ini mengalami krisis. Engkau mengetahui problem kesukaran mereka masing-masing. Campur tangan Tuhan, tolong Tuhan, sungguh kami mengharapkan. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami, masa depan kami, orang-orang yang kami kasih, istri, suami, anak-anak kami, ke tangan, bahkan seluruh keluarga besar kami. Tuhan memberkati. Inilah seru dan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita dengarkan pujikan pujian sekali lagi. Ini aku, utus aku. Here I am, Lord. Kita hidup di dunia ini bukan untuk hal yang sia-sia, tetapi mempunyai tujuan yang jelas, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan menikmati segala anugerah Tuhan, segala kebaikan Tuhan, segala kemuliaan Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini kita diberikan sukacita, diberikan semangat baru dalam menjalani hidup ini. Mari kita pujikan, ini aku, utus aku.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yeremia pasal 9, Perjanjian Lama Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan pada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Mengenal Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, mengenal Allah adalah tujuan tertinggi manusia. Pengenalan akan Allah bukan hanya bersifat intelektual, tetapi juga bersifat transformatif dan membawa dampak dalam kehidupan sehari-hari. Hampir seluruh pengetahuan yang benar dan sehat terdiri dari dua bagian. Mengenal Allah dan mengenal diri kita sendiri. Dua hal. Banyak orang yang mencari jati diri, mengaku mengenal Allah tapi tidak mengenal diri sendiri. Atau sebaliknya, mengaku kenal baik diri sendiri, tapi tidak mengenal Allah. Namun seringkali manusia lebih bermegah atas hikmat kekuatannya sendiri atau bermegah atas kekayaan dunia daripada bermegah dalam pengenalan akan Allah, pengenalan terhadap Allah yang benar. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 ini mengajarkan kepada kita semua bahwa pengenalan akan Allah adalah satu-satunya kebanggaan sejati yang membawa hidup yang benar. Jadi kalau kita mencari kebanggaan sejati yang hakiki di dalam diri kita, hanya bisa kita dapati dari pengenalan akan Allah yang benar. Mengenal Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu adalah anugerahnya yang besar, yang begitu besar. Dan ini bernilai kekekalan. Ini yang seharusnya paling berharga di dalam hidup ini. Yang harus kita ketahui, yang harus kita sadari. Yang seharusnya dikejar untuk mendapatkannya seperti kita mencari harta karun yang sungguh berharga. Mari kita gali firman Tuhan pada hari ini, pada pagi ini dengan penuh sikap yang hormat, sukacita, teliti, takut dan gentar. Kita melihat perintah untuk tidak bermegah. Karena 3 hal besar yang dikatakan dalam firman Tuhan. Perintah untuk tidak bermegah karena kebijaksanaannya, karena kekuatannya, karena kekayaannya. Ini biasanya 3 hal besar utama yang sering kali orang bermegah. Untuk tidak bermegah dalam kebijaksanaan. Karena Allah adalah sumber kebijaksanaan. Untuk tidak bermegah dalam hal kekuatan.
Karena hanya Dialah yang Maha Kuasa, sumber kekuatan manusia untuk tidak bermegah karena kekayaannya. Sebab kekayaan semua yang ada di dunia ini, Dialah yang mempunyai segalanya. Sesuai yang dikasih Tuhan, natur orang berdosa cenderung pada dosa, termasuk dalam hal bermegah. Kita harus mengakui bahwa ini tidak mudah untuk mengatasinya. Apalagi kalau itu merupakan kelemahan kita. Siapa yang tidak bangga kalau dianggap bijaksana, dimintai nasihat, advice banyak orang. Makin banyak yang meminta hikmat akan membuat orang makin besar kepala. Dalam hal kekayaan apalagi, seolah-olah merasa sudah memiliki segalanya. Sudah punya koleksi mobil mewah, pesawat pribadi, kapal pesiar, dan bahkan merasa memiliki segalanya. Dan merasa sudah tidak perlu yang lain lagi, tidak perlu orang lain lagi. Dan makin celaka lagi kalau merasa tidak butuh Tuhan lagi. Karena merasa sudah mempunyai segalanya. Dalam hal kekuatan misalnya. Mungkin karena pengaruh, jabatan, pangkat, dan kedudukan, atau kuat fisiknya. Hal ini bisa membuat orang jatuh ke dalam kesombongan. Seharusnya dikasih Tuhan bermegah. Itu bisa dalam hal apa saja, bahkan hal kesalehan dan kerohanian sekalipun. 3 hal di atas adalah yang sering terjadi. Dan bermegah itu bisa juga dalam hal lain yang tidak kita sadari. Bermegah dalam hal pelayanan misalnya. Merasa pelayananku berkibar di mana-mana, gerejaku besar, banyak jemaatnya dan sebagainya. Merasa jemaat yang besar, gedung yang megah, kelihatannya diberkati. Orang-orang demikianlah yang celaka, karena mereka lupa diri. Kalau mereka sampai lupa diri. Mengatasinya, tetapi mengatasi dosa-dosa ini hanya bisa akan sulit ya kalau kita berusaha dengan kekuatan sendiri dalam mengatasi semua itu. Tapi kalau kita mengatasi semua kelemahan dan dosa-dosa itu di dalam hal bermegah, kalau kita mengandalkan kekuatan dari Roh Kudus, maka kita akan dimampukan. Dengan kekuatan sendiri kita pasti gagal dan bisa membuat kita makin keras berusaha, makin putus asa, bahkan sampai frustasi. Oleh sebab itu andalkanlah Tuhan. Dan firman Tuhan selanjutnya menegaskan baiklah bermegah karena mengenal Tuhan. Di situ dikatakan semua kapital ya, T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Dan sepanjang Alkitab yang mengatakan tulisan Tuhan huruf besar semua dalam kapital, itu adalah merujuk pada YHWH, nama pribadi Allah. Baiklah kita bermegah karena Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di muka bumi ini. Semua ini yang harus senantiasa kita ingat dan kita beritakan, di mana saja, kapan saja.
mengenal Allah melalui pewahyuannya, baik itu wahyu umum maupun wahyu khusus. Mengenal Allah melalui wahyu umum dalam ciptaannya seperti dalam Mazmur 19 ayat 1-4 ataupun Roma 1 ayat 19-20. Allah menyatakan dirinya melalui alam semesta. Seperti yang Jonathan Edwards katakan, seluruh ciptaan adalah bahasa yang berbicara tentang Allah. Dari seluruh ciptaan itu adalah bahasa yang berbicara tentang Allah. It's all about God. Namun wahyu umum tidak cukup untuk keselamatan. Manusia tetap membutuhkan wahyu khusus. Pewahyuan khusus di dalam firman dan Kristus. Ibrani 1 ayat 1-3. Allah menyatakan dirinya secara sempurna melalui Kristus. Tanpa pengetahuan akan Kristus, kita tidak akan dapat memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Untuk mengenal Allah yang benar, Allah yang sejati, kita membutuhkan Yesus. Tanpa pengetahuan akan Kristus, sekali lagi tidak dapat memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Firman Tuhan adalah sarana utama untuk mengenal Allah yang benar. Dan bagi setiap orang percaya, firman Tuhan adalah satu-satunya standar kebenaran. Untuk menguji segala sesuatu, apakah itu kesaksian, apakah itu pengalaman, tanda-tanda dan mujizat, pengajaran-pengajaran, semuanya harus diuji dalam terang kebenaran firman Tuhan. Di dalam keseluruhan firman Tuhan, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana pengenalan akan Allah membentuk kita, membentuk hidup kita? Yang pertama, mengenal Allah membawa hidup dalam kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Semakin kita mengenal Allah yang kudus, semakin kita terdorong untuk hidup dalam kekudusan. Dan kerangka pikiran setiap orang percaya senantiasa diarahkan pada pertobatan, menyadari dosa-dosa dengan hati yang hancur dan penyesalan, dan tidak lagi menikmati dosa-dosa seperti orang-orang dunia. Kita tahu betapa hebatnya korupsi di Indonesia. Tapi orang yang belum diubahkan memang demikian, saudara, akan menikmati dosa-dosa itu. Kalau korupsi ya korupsi terus, mumpung belum ketahuannya korupsi terus, bahkan sampai triliunan, saudara. Hampir sama seperti babi yang menikmati kubangan. Dia akan terus menikmati dosa-dosa itu. Tapi orang percaya yang sudah diubahkan, dia tidak bisa lagi menikmati dosa-dosa. Bukan berarti dia tidak bisa jatuh, dia tetap bisa jatuh. Tetapi yang membedakannya dengan orang dunia adalah mereka tidak bisa lagi menikmati dosa-dosanya. Roh Kudus selalu mengarahkan pada pertobatan. Pengenalan akan Allah seharusnya menuntun kita kepada hidup yang takut akan Dia. Orang Kristen sejati, dia akan takut pada saat dia digoda untuk korupsi, berzina, menikmati berkat-berkat Tuhan secara egois. Dia tidak bisa lagi, saudara, untuk menikmati hal yang demikian. Roh Kudus selalu mengarahkan hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Dia sadar bahwa Tuhan melihat segalanya. Bahkan motivasi yang paling kecil dari dirinya, Tuhan tahu. Bagaimana dia bekerja, bagaimana dia melayani.
Tuhan tahu. Yang kedua, mengenal Allah menghasilkan kepercayaan penuh kepadanya. Amsal 3 ayat 5-6. Kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, tetapi percaya bahwa Allah berdaulat. Allah yang berdaulat itu berkuasa atas segala sesuatu. Dan kalau kita menyadari ini, kita tidak perlu lagi takut, cemas, ataupun khawatir dalam menjalani hidup ini. Dengan tetap tidak membuang tanggung jawab. Kalau mau makan, ya kerja. Kalau mau sembuh, ya berobat dan berdoa. Kalau mau lulus, ya belajar. Kalau mau menyeberang, ya tetap harus nengok kiri kanan. Sekalipun Allah berdaulat atas hidup seseorang, tapi kita tidak boleh membuang tanggung jawab kita. Kalau tidak nengok kiri kanan, ya pasti ketabrak. Loring buat menyatakan, kepercayaan kepada kedaulatan Allah adalah dasar dari penghiburan yang sejati bagi orang percaya. Kalau kita percaya, Dia yang sungguh berdaulat, Dia yang memegang setiap hati, setiap orang, maka itu menimbulkan penghiburan kita untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan, tetap hanya mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, mengenal Allah menghasilkan kasih yang nyata. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Allah adalah kasih, dan orang yang mengenal Allah akan mencerminkan kasih-Nya di dalam hidupnya. Ada buah-buah kasih dan berdampak nyata pada sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam diri orang percaya, pasti ada buah-buah rohnya dan berdampak bagi sesama. Kalau tidak ada sama sekali, berarti belum sungguh-sungguh mengenal Allah yang sejati dalam Yesus Kristus, yang adalah kasih. Jonathan Edwards mengatakan, kasih kepada Allah adalah pusat dari semua kebajikan Kristen. Pusatnya itu Allah, saudara, bukan kasih terhadap diri sendiri. Tetapi pusat kasih itu adalah Allah. Yang keempat, mengenal Allah mendorong penginjilan dan pelayanan. Jika kita benar-benar mengenal Allah, kita tidak bisa diam. Kita akan terdorong untuk membagikan, memberitakan Injil kepada dunia. Mau pedalaman, pedesaan, perkotaan, dalam negeri, luar negeri, Tuhan akan memampukan. Roh Kudus yang menuntut orang percaya untuk hidup yang memuliakan Tuhan, yang juga akan memimpin pada hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Kerangka pikirannya dipenuhi dengan kesadaran akan dosa dan pertobatan dan kerinduan keinginan yang kuat untuk melayani Tuhan. Apa yang bisa kuberikan bagi Juru Selamat? Kita melayani Tuhan bukan karena kita baik. Kita melayani Tuhan karena kita dimampukan oleh Allah yang baik, yang telah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar melalui salib-Nya di Golgota. Tidak ada panggilan yang lebih mulia selain memperkenalkan Allah kepada orang lain. Dan adakah kerinduan ini dalam hati kita setiap pribadi? Memperkenalkan Allah dan kasih-Nya melalui Yesus, karya keselamatannya, penebusannya kepada orang lain. Sekali lagi, tidak ada panggilan yang lebih mulia selain memperkenalkan Allah kepada orang lain. Dan firman Tuhan katakan, semua itu disukai Allah. Hal yang disukai Allah, mengapa tidak kita kerjakan? Mengapa menunda-nunda untuk melakukannya?
tahu itu disukai Allah, tapi tidak melakukannya. Mengapa hanya memperlakukan dia agar selalu menuruti permintaan-permohonan kita saja? Tetapi kapan kita menjalankan jadilah kehendak-Mu? Apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita kerjakan dalam hidup ini? Renungkan, saudara-saudara. Orang yang tidak mengenal Allah yang sejati di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, adalah orang yang paling celaka dan rugi di dunia ini. Karena mengenal Juru Selamat akan mengarahkan kepada jaminan pasti hidup yang kekal. Punya Juru Selamat pasti selamat. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tetapi pasti selamat. Karena Tuhan sendiri yang menjaminnya. Sebaliknya, tidak mempunyai Juru Selamat pasti binasa. Sebab harus menanggung sendiri seluruh dosa-dosa dari lahir sampai mati. Allah itu Maha Adil. Dan kalau Maha Adil, itu artinya satu dosa harus dihukum dan upah dosa adalah maut. Tidak ada pilihan lain, saudara. Kalau tidak ke surga ya ke neraka. Dan pernahkah kita merenungkannya sungguh-sungguh hal ini? Mengenal Allah bukan sekedar pengetahuan, tetapi sebuah relasi yang mengubahkan. Allah menghendaki agar kita benar-benar mengenalnya, bukan hanya secara intelektual, tetapi juga dalam kehidupan nyata. Pengenalan akan Allah adalah dasar dari iman yang sejati, kekudusan, penghiburan, kasih, dan pelayanan. Oleh karena itu, mari kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah yang benar melalui firman-Nya, melalui doa dan kehidupan yang berkenan kepadanya. Sebagai refleksi, apakah kita sudah menjadikan pengenalan akan Allah sebagai prioritas hidup kita? Bagaimana kita bisa lebih mencerminkan pengenalan kita akan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari mengenal Allah yang benar di dalam Yesus Kristus yang telah rela berkorban di kayu salib, mencurahkan darah yang kudus bagi setiap orang yang berdosa. Maka saudara mengenal Allah yang benar, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Saat ini juga, sekarang juga, Tuhan memberkati. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, pada pagi hari ini. Ajarlah kami untuk lebih mengenal-Mu setiap hari di dalam segala pergumulan kami, hari-hari yang kami lalui. Ubahkanlah hidup kami agar semakin mencerminkan karakter-Mu, menjadi pribadi yang baru, menjadi alat Tuhan, dan berkomitmen untuk hidup memuliakan Tuhan di segala aspek kehidupan kami. Biarlah kami hidup menjadi saksi yang nyata bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, setia, keadilan, dan kebenaran. Dan biarlah kami boleh melakukannya untuk segala hormat dan kemuliaan dan menjadi berkat bagi sesama, berdampak bagi sesama. Kami serahkan hidup kami seutuhnya dalam tangan masa depan kami, orang-orang yang kami kasih. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita merespon pemberitaan firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan
sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita persiapkan persembahan kita dengan mendengarkan pujian besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan menghadapi hari lepas hari. Apapun yang kita hadapi, kita tetap bersandar kepada Tuhan, berharap hanya kepada Dia.
yang telah menyatakan kasih yang begitu besar melalui Kristus. Biarlah pengenalan kita terhadap Allah yang sejati melalui Yesus Kristus berbagai hari ini mengubahkan kita untuk hidup memuliakan Tuhan, total memuliakan Tuhan. Mari kita akhiri dengan menyanyikan pujian doksologi. Saudara yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, STOS atau Sekolah Teologi Online Surabaya untuk kelas malam jam 19 sudah mulai dibuka. Untuk kelas Doktrin Allah dan eskatologi, silakan bagi saudara-saudara yang mau bergabung, baik itu secara pribadi, persekutuan maupun anggota gereja saudara, untuk mendaftarkan di nomor WA yang tercantum di layar. Jadi ada 2 kelas doktrin Allah dan eskatologi. Harinya kemungkinan Senin dan Selasa. Silakan saudara segera mendaftarkan diri, dan juga untuk saudara-saudara yang mau bergabung, join, berpartisipasi, berkolaborasi di dalam pelayanan pekabaran Injil, misi, penjangkauan, pemuritan, seminar, KKR. Silakan saudara menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Itu saja pengumumannya saudara. Ibadah kita pada pagi hari ini selesai. Silakan saudara bersatu teduh secara pribadi mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat pagi, selamat menjalani hari lepas hari berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.